Selamat pagi yang saya hormati, Bapak dosen serta rekan-rekan sekalian. Puji syukur kita panjatkan sehingga saya dapat memaparkan hasil presentasi dari penelitian yang berjudul Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi GoPay, Dana, dan OVO menggunakan metode PHS. Perkenalkan, nama saya Elsa Tania Mariana Pakpahan dengan NIM 64251744. Memasuki latar belakang penelitian ini, kita semua menyadari bahwa Indonesia sedang berada dalam fase perkembangan teknologi finansial atau vintage yang sangat pesat. Transformasi ini dari penggunaan uang tunai menuju ekonomi digital telah memicu pertumbuhan berbagai platform uang elektronik. Yang kita kenal sebagai dompet digital atau e-wallet, kondisi ini menciptakan iklim persaingan yang sangat kompetitif antar perusahaan vintage. Di tengah banyaknya pilihan, kepuasan pengguna menjadi faktor penentu yang paling krusial. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menyediakan layanan, tetapi juga harus memastikan kualitas yang konsisten agar pengguna tetap loyal dan tidak beralih ke kompetitor lain. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengevaluasi dan menentukan sejauh mana tingkat kepuasan pelanggan pada 3 raksasa e-wallet di Indonesia, yaitu GoPay, Dana, dan OVO. Berdasarkan fenomena persaingan tersebut, penelitian ini merumuskan 2 permasalahan inti yang menjadi fokus pembahasan. Pertama, bagaimana kita bisa mengukur secara objektif tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan GoPay, Dana, dan OVO jika ditinjau dari kerangka kerja metode PHS. Kedua, di balik popularitasnya, ketiganya, manakah di antara aplikasi tersebut yang mampu memberikan pengalaman terbaik dan meraih tingkat kepuasan tertinggi berdasarkan persepsi pengguna saat ini. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita jawab melalui analisis data dalam penelitian ini yang saya akan presentasikan. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan eksplorasi komprehensif serta membandingkan performa GoPay, Dana, dan OVO dalam melayani masyarakat. Secara lebih spesifik, analisis ini bertujuan untuk memahami perbedaan fundamental dalam pengalaman penggunaan, kualitas layanan secara real-time, kemudahan antarmuka, hingga variasi fitur yang ditawarkan. Dengan mengevaluasi aspek-aspek tersebut, kita dapat mengidentifikasi variabel apa saja yang paling mempengaruhi kepuasan pengguna, serta memetakan apa yang terjadi, keunggulan, dan kelemahan dari masing-masing platform tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi beberapa pihak. Bagi industri, hasil ini dapat menjadi referensi strategis bagi perusahaan vintage dalam mengevaluasi kinerja aplikasi mereka secara berkala. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran transparan mengenai pola perilaku pengguna dalam ekosistem. Namun, kita juga harus memperhatikan dampak yang menyertainya. Di satu sisi, kehadiran e-wallet adalah berhasil mendorong inklusi keuangan dan merubah perilaku masyarakat menjadi lebih efisien dengan sistem non-tunai. Di sisi lain, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko yang muncul, seperti ancaman kejahatan, siber atau cybercrime yang menuntut penggunaan penguatan pada sistem keamanan setiap aplikasi. Dalam melakukan analisis ini menggunakan kerangka kerja metode PHS, metode ini dipilih karena kemampuannya dalam menghasilkan data yang masif, terukur, dan sangat detail sehingga memungkinkan melakukan perbandingan yang adil antar aplikasi. PHS sendiri terdiri dari 6 variabel evaluasi pertama, yaitu performance atau kinerja, sejauh mana aplikasi dapat memproses transaksi dengan cepat. Lalu ada information atau informasi, keakuratan, dan kemudahan informasi yang disajikan kepada pengguna. Lalu ada ekonomi, keuntungan ekonomis bagi pengguna seperti biaya admin atau promo lainnya. Lalu ada kontrol atau keamanan, sejauh mana sistem mampu melindungi data dan saldo pengguna. Lalu ada efisiensi atau efisiensi, kemudahan pengguna aplikasi dalam menyelesaikan tugas pengguna. Lalu ada servis atau layanan, kualitas dukungan pelanggan, dan keramahan sistem terhadap kebutuhan pengguna. Teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan, ruang lingkup teknologi yang dikaji dalam penelitian ini adalah aplikasi dompet digital berbasis sistem operasi Android dan iOS, yaitu GoPay, Dana, dan OVO. Untuk menjaga validasi data, proses pengumpulan dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring kepada responden yang merupakan pengguna aktif ketiga aplikasi tersebut. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan alat statistik profesional seperti software SPSS atau Microsoft Excel untuk mendapatkan hasil yang akurat secara ilmiah. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, ditemukan bahwa secara umum ketiga aplikasi ini telah mencapai tingkat kepuasan yang berada pada kategori baik.
Namun, jika kita melihat lebih dalam pada variabel pitches, terdapat perbedaan tipis yang menarik untuk dicatat. Sebagai contoh, ditemukan bahwa satu aplikasi mungkin memiliki skor yang lebih unggul pada variabel efisiensi karena kecepatan proses transaksinya yang luar biasa. Sementara itu, aplikasi kompetitor lainnya mungkin mendapatkan nilai lebih tinggi pada variabel service. Dikarenakan program promosi yang lebih masif atau layanan bantuan pelanggan yang lebih responsif. Hal ini menunjukkan bahwa tiap platform memiliki strategi keunggulan yang beda-beda. Sebagai penutup dari presentasi ini, saya berpendapat bahwa penggunaan metode pitches adalah langkah yang sangat tepat dalam mengevaluasi aplikasi vintage. Hal ini dikarenakan metode ini tidak hanya menyentuh aspek teknis sistem, tetapi juga aspek fisiologis dan kebutuhan langsung dari pengguna secara menyeluruh. Lalu, kesimpulannya adalah kunci utama dalam mempertahankan loyalitas pengguna terletak pada kemudahan akses dan integritas keamanan transaksi. Aplikasi yang akan memenangkan pasar adalah aplikasi yang mampu menyeimbangkan dan mengoptimalkan keenam variabel pitches secara konsisten tanpa mengabaikan salah satu aspek pun. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.